Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfansyah dari Sistem Informasi 2018. Saya akan menjawab soal-soal UAS dari mata kuliah Security, Privacy, and Abuse Prevention R03. Soal yang pertama itu cyber security memiliki beberapa elemen, yaitu dokumen security, police, information infrastructure, perimeter defense, network monitoring system, system information and event management, network security assessment, human resource, dan security awareness. Beri penjelasan masing-masing elemen tersebut. Yang pertama ada dokumen security policy. Adalah dokumen standar yang digunakan sebagai referensi untuk melaksanakan semua proses keamanan informasi. Yang kedua ada informasi infrastruktur. Adalah media yang berperan dalam kelangsungan proses informasi termasuk perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga ada perimeter defense. Adalah media yang bertindak sebagai komponen pertahanan dalam infrastruktur TI seperti IDS, IPS, dan firewall. Yang keempat ada network monitoring system. Adalah media yang tugasnya memantau kelayakan, penggunaan, dan kinerja infrastruktur informasi. Yang kelima ada sistem informasi and event management. Adalah media yang berperan dalam memantau berbagai peristiwa di jaringan, termasuk peristiwa yang terkait dengan insiden keamanan. Yang keenam ada network security assessment. Adalah elemen keamanan dunia maya yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan memungkinkan keamanan informasi. Dan yang ketujuh ada human resource and security awareness. Dalam kaitannya dengan sumber daya manusia dan kesadaran keamanan informasi. Soal yang kedua yaitu jelaskan beberapa pendekatan untuk forensik analisis dari email. Jawabannya itu email merupakan salah satu fasilitas internet yang banyak digunakan untuk komunikasi dan bertukar informasi. Hal ini memungkinkan pihak ketiga menyalahgunakan email untuk mendapatkan informasi secara ilegal dengan mengubah identitas pengirim email dan menjadikannya seperti email yang berasal dari email yang sah atau legitimate email. Aktivitas tersebut biasa dikenal dengan istilah email spoofing. Untuk dapat mendeteksi adanya email spoofing, maka perlu ada investigasi forensik email terhadap email spoofing. Salah satu teknik investigasi forensik email adalah menggunakan analisis header email atau header analysis method. Teknik ini bekerja dengan memeriksa dan membandingkan value yang terdapat pada beberapa header email yang ditetapkan sebagai parameter deteksi email spoofing. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah header form, message ID, date, received. Jika value yang terdapat pada header tersebut identik, maka email tersebut adalah email yang sah atau legitimate email. Jika tidak, maka email tersebut dikategorikan sebagai email spoofing. Soal yang ketiga yaitu jelaskan pengertian cyber forensik dan digital forensik. Jelaskan pula dimensi kebijakan cyber security. Jawabannya yang pertama itu forensik komputer adalah salah satu cabang ilmu forensik yang berkaitan dengan bukti legal yang ditemui pada komputer dan media penyimpanan digital. Yang kedua, forensik digital merupakan salah satu cabang dari ilmu forensik, terutama untuk menyelidiki dan memulihkan konten perangkat digital berkaitan dengan bukti legal yang terdapat pada perangkat komputer dan media penyimpanan digital lainnya, sebagai bukti-bukti digital yang digunakan dalam kejahatan komputer dan dunia maya. Yang ketiga ada dimensi cyber security juga dapat dijadikan alasan untuk menerapkan kebijakan yang dapat melanggar hak asasi manusia atau HAM. Misalnya cyber security seringkali digunakan oleh sejumlah negara untuk membenarkan pembatasan browsing internet secara tidak transparan dan akuntabel, melarang pengguna aplikasi, anonimitas, dan layanan enskripsi, serta memperluas kewenangan aparat penegak hukum untuk melakukan pengintaian tanpa berpedoman pada kebijakan dan tata laksana yang memadai, proporsional, dan profesional. Dan soal yang terakhir yaitu berdasarkan pedoman pertahanan cyber, jelaskan prinsip-prinsip dan sasaran pertahanan cyber di Indonesia. Dan jelaskan pula bagaimana menurut pendapat saudara tentang urgensi pertahanan cyber di Indonesia. Dan jawabannya yaitu
Prinsip-prinsip pertahanan cyber dibagi menjadi 10. Yang pertama, memiliki model pengamanan informasi yang terstruktur dan terintegrasi serta mengadopsi berbagai standar dan panduan pengamanan informasi yang ditetapkan oleh institusi yang berwenang. Yang kedua, faktor kerahasiaan, integrasi, dan ketersediaan pertahanan cyber harus dipastikan sejak tahap perancangan sebagai salah satu prinsip dari keamanan informasi. Yang ketiga, ada pertahanan cyber mengandung unsur kebijakan, kelembagaan, teknologi, dan infrastruktur pendukung serta sumber daya manusia. Yang keempat, ada implementasi pertahanan cyber harus dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi integrasi yang tinggi dan terlindungi. Yang kelima, yaitu ada dilakukan secara efektif dan efisien dalam bentuk keamanan fisik dan keamanan logis secara terintegrasi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin teknologi terbuka dan produk Indonesia dalam rangka kemandirian dan kedaulatan. Yang keenam, ada penetapan zona pengamanan berdasarkan klarifikasi sumber daya manusia yang terlibat seperti administrator, pengguna, dan tipe lain. Yang ketujuh, mengacu kepada prinsip-prinsip tata kelola yang menjamin terwujudnya pengawasan melekat dalam pertahanan cyber. Yang kedelapan, menjamin bahwa implementasi sistem cyber aman dan tahan terhadap serangan cyber lawan. Yang kesembilan, mengembangkan kondisi yang lebih menguntungkan untuk tindak ofensif. Dan yang terakhir, yang ke-10, menghindari kerugian pada sistem komputer yang tidak diinginkan. Sekian jawaban dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.